Posisi di mana? Di Nusa Penida di Bali. Oh, di Bali. Main-main Berapa lah. lama? Sudah berapa lama jadi Hindu? Dari awal hidup? Dari awal lah bro. Dari awal. Asli, Hindu asli. Kalau pembelajaran Hindu itu seperti apa, Bang? Ya, gimana ya kalau konsepnya di Hindu itu sembahyang. Keselamatan di Hindu itu seperti apa? Apakah 11-12 dengan Kristen? Konsep keselamatan karena kita kalau di Hindu kan karma pala, tidak ada penebusan dosa. Tidak perlu Dan dosa. sudah pasti masuk neraka. Di- Dan sudah pasti masuk neraka. Orang Hindu itu sudah pasti masuk neraka. Nah, gimana ceritanya sudah pasti masuk neraka? Ini aku serius ngomong. Aku Jadi nggak ada masuk surganya orang Hindu. ya terakhir ya menikmati surga terakhir. Artinya logikanya kan begini, setiap manusia itu kan pasti mempunyai kesalahan dalam menjalani hidup. Karena tidak ada istilah penebusan dosa, penghapusan dosa, dan tidak ada juru selamat juga di Hindu. Maka dalam konsep karma pala apapun yang kita lakukan, kita harus pertanggungjawabkan di sana. Kalau emang kita pernah salah, ya masuk neraka dulu, gitu loh. Masuk neraka dulu, habisin dulu. Sama seperti Islam ya. Jadi ada hari penghakiman dulu gitu ya. Oh ya, malah justru lebih dekatnya ke ini ke ajaran Islam lah ya. Misalnya seperti konsep awatara atau nabi. Awatara itu kan tidak boleh dituhankan, walaupun dia adalah manifestasi Tuhan atau inkarnasi dari Tuhan, bukan Tuhan inti ya. Kalau kita kan inkarnasi atau manifestasi itu kan berasal dari dewa, tiga dewa itu. Salah Brahma bisa berinkarnasi, Wisnu bisa, Siwa juga bisa. Artinya itu dewa bukan Tuhan gitu loh. Jauh dari Yang mana yang Tuhan? Di antara mereka tidak ada yang Tuhan. tidak, masih jauh. Ibaratnya beginilah supaya diingat ya. Ibaratnya begini, Tuhan Hindu itu kan disebut dengan Brahman ya. Kalau Ide Sang Hyang Widi itu kan baru tahun 56 Ya. dicetuskan. Sang Yang Widi itu kan dipakai sama Kristen di Bali. Oh iya, tapi memang kita sudah berusaha berbicara, tetapi tidak ada hasil. Ya, itu menurut Anda bagaimana itu ketika ada satu kelompok agama yang mengatakan dirinya agama memakai nama sesembahan orang lain tanpa izin? Jadi kita itu berpikir begini, saudaraku. Karena Ide Sang Hyang Widi itu adalah nama ciptaan manusia, ya sudahlah. Karena kita juga berjuang udah capek, nggak ada hasil. Nggak ada hasil. Ya, Jadi betul. karena nggak ada hasil. Anda kan ingin mengklaim kembali, meminta untuk kembalikanlah nama Tuhan kami. Jangan memakai nama Tuhan kami dengan unsur penyesatan, kan begitu. Pasti itu kan penyesatan, salah satu penyesatan cara karena memakai nama sesembahan. Nama sesembahan orang lain, agama lain. Kalau dia hanya memakai saja menyebut nama Tuhannya Ide Sang Hyang Widi sih saya khususnya ya tidak keberatan. Namun tatkala dikatakan punya anak Ide Sang Hyang Widiwasa itu saya keberatan. Tapi memang sulit. Kita mau bicara sama Oten misalnya percuma karena dia bukan sebagai pemutus. Yang ada hasilnya adalah tengkar, dikomal, kan capek kita. Jadi ya sudahlah. Begini Bu, begini. Ketika kita memotong pohon kelapa di tengah-tengah ini, kita memotong kelapa di tengah-tengah kota, itu hal yang salah ketika kita memotong mulai dari akarnya.
Karena apa? Kalau kita memotong dari akarnya itu akan menjadi kerusakan atau merusak. Cara terbaik apa? Cara terbaik kita memotong mulai dari ujungnya dulu, atas dulu, sedikit demi sedikit. Nah, yang tadi saya bilang, kalau Anda mau langsung menyerang ke akarnya, contoh ke LAI atau kemanapun itu yang membuat nama Tuhan Anda dipakai, maka Anda salah, akan merujuk kepada apa? Merujuk kepada kerusakan. Tetapi ketika Anda tetap menyampaikan bahwa yang kalian lakukan itu adalah sesuatu yang zolim, sesuatu yang hina, kalian pakai nama sesembahan orang lain, itu salah. Dimulai dari mana? Dimulai dari orang-orangnya yang memahami bahwa nama sesembahan orang itu dipakai. Jadi kita papas dari atas Ya, pelan-pelan, memang, maka tidak menimbulkan kerusakan. ya memang terjadi pro kontra di antara mereka juga, karena ya mereka juga ada yang tidak suka, ada yang biasa-biasa saja menganggap itu benar, karena kan sudah kebiasaan seperti itu. Jadi Dilakukan kebiasaan di suka setiap menyolong, daerah. kebiasaan suka mencuri nama sesembahan orang lain tanpa izin. Ya, bisa dibilang begitu. Nah, makanya Islam dengan Hindu, Islam dengan Buddha, dengan agama Konghucu itu tidak pernah berkesinggungan seperti menjelaskan tentang keagamaan itu bagaimana dan bagaimana seperti apa. Tidak ada, karena masing-masing memiliki dan berdiri sendiri. Sebagai seseorang yang memiliki agama, mereka berdiri sendiri, kokoh berdiri sendiri dengan agamanya masing-masing. Tetapi ada satu agama, ini dengan pedenya memakai nama sesembahan orang lain, gitu loh. Artinya kan ini adalah sesuatu yang sudah tidak baik dari awal. Ada unsur niat yang tidak bagus dari awal, begitu loh. Iya, saya melihat juga begitu. Saya tahu sih beberapa motif dia memakai itu, artinya supaya melakukan pendekatan lebih cepat, ya, lebih cepat. Dan itu uniknya dipakai hanya di Bali saja. Itu Ya. uniknya hanya dipakai di Bali. Artinya di sini ada unsur yang terselubung, gitu loh. Nah, tanggapan keras Anda seperti apa untuk hal ini? Silakan. Tapi itu berdampak, saudaraku, berdampak terhadap apa yang saya sering bicarakan di Komal dulu ya, sebelum saya capek. Itu berdampak keras, ya, dampak sosialnya itu luar biasa di Bali gitu loh. Ya, sedikit ada kesalahan jadi besar, sedikit ada kesalahan jadi besar. Ya, saya tidak maulah ceritakan itu supaya tidak menjadi tidak kondusif Bali itu. Tapi sampai sekarang masih dilakukan itu. Ya, itu teguran lah, semacam teguran lah kalau di Bali. Masih ada usaha untuk meminta bahwa kembalikanlah nama sesembahan kami, jangan mengusik-musik gitu loh, apalagi memakai nama sesembahan kami, begitu maksudnya. Sepertinya tidak sudah stop berusaha, tapi malah aksi yang dikeluarkan, aksi yang cantik lah ya, aksi yang cantik lah ya, tidak kelihatan tapi mengena gitu loh. Ya, tidak kelihatan tapi mengena, bukan mistik, bukan, nyata. Ya gimana ya, misalnya seperti ngekos dipersulit, nah gitu loh, model-model itu loh, ya kan, ngekos dipersulit, cari rumah kos sulit. Nah, kalau umat muslim cari kos ya di mana-mana gampang gitu loh, ya kayak gitu. Ya, mudah-mudahan ini cepat berlalu lah, kita juga tidak ingin di sana itu yang dilakukan. Jadi hal-hal kecil yang dilakukan, aksi yang dilakukan. Aksi, jadi berdampak kepada orang-orang itu. Kenapa demikian? Ya, jadi dia mulai bertanya. Setelah itu dia bertanya kenapa, baru dijelaskan. Karena kan namanya kalau ngekos kan pasti ditanya KTP-nya kan. Ternyata KTP-nya ini nih gitu kan.
Ya. Ya itulah salah satu, maksudnya gini, itulah salah satu bukti apa? Bukti seriusnya memahami hal ini, bahwa ini adalah hal yang sensitif. Karena apa? Ini tentang keagamaan, tentang keselamatan, tentang masa depan manusia, bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan. Tetapi kalau dengan semena-mena mempermainkan tentang keimanan ini, apalagi memakai nama sesembahan, itu hal yang tidak baik dan tidak layak. Maka ya kalau saya sih bukan berbicara tentang setuju atau tidak setuju, tetapi saya bilang ya cara seperti itu mantap gitu loh. Karena Iya. memberatkan itu bukan berarti mendiskriminasi, tetapi minimal yang mau ngekos ini memahami apa yang terjadi. Nah itu ternyata itulah yang saya maksud tadi. Itulah yang saya maksud tadi, di mana ketika kita memotong pohon kelapa yang begitu tinggi di tengah kota, kalau kita memotong akarnya, dia akan menimpa rumah, menimpa mobil, menimpa orang yang sedang jalan di jalan raya. Itu bisa menimbulkan bahaya. Tetapi kalau kita mulai potong dari atas sedikit demi sedikit, maka itu tidak akan menimbulkan bahaya. Karena apa? Karena ada struktural yang harus dijaga, yaitu agar tidak menimpa di sekitarnya dengan cara sedikit-sedikit. Ya itulah cara yang bagus. Yaitu Ya, kita berharap sih dengan adanya tindakan seperti itu, kita berharap adik-adik kita, masa depan Indonesia, mereka bisa suatu saat ada salah satu dari mereka menjadi pimpinan yang bisa merubah tatanan ya, mereka. maka biarkanlah mereka sendiri yang akan mengkomplain. Karena ketika kita sudah melakukan komplainan itu, kita sudah capek. Gitu loh. Kita sudah capek. Bahkan mereka berani mengambil dalil-dalil atau apapun itu menutup mata untuk memahami segala hal tersebut. Mereka tidak mau peduli akan hal itu. Mereka tidak mau peduli. Jadi mereka dengan dalil-dalil yang mereka miliki ya semua. Tetapi saya salut dengan cara seperti itu, saya salut, dan itu ide yang brilian sekali. Kenapa dibilang cara untuk mempertanyakan kenapa saya tidak boleh diterima di kosan ini? Oh, jadi gini ceritanya. Walaupun pada akhirnya sebenarnya diterima setelah mereka mendengar alasannya. Tapi kita masyarakat khususnya di Denpasar tetap memberikan ruang kepada adik-adik kita, teman-teman kita setanah air ya. Artinya kalau mereka menjadi buruh bangunan misalnya, dia tinggalnya di tempat proyek itu. Ya, kalau masalah ini, jadi ini sebenarnya, ini yang tadi saya katakan, hal ini baik dilakukan, walaupun pada akhirnya tetap diberikan tempat, yaitu contoh ngekos masih boleh, tetapi setelah dijelaskan sebenarnya apa yang terjadi, dan next ketika dia mau melakukan hal itu lagi, ya sama seperti saya kan salah satu anggota asosiasi speedboat ya, yang mana jumlah pekerjanya itu mungkin lebih daripada hampir 1.000 ya, hampir 1.000. Itu sebagian besar saudara kita dari Sumba kita pekerjakan ya. Ya sebenarnya mereka ulat-ulat bekerjanya, setia ya. Cuma ya karena kita ya kasihan ya, kita rangkul. Ya tidak pernah kita intimidasi. Nah paling tidaknya dia melihat saya berinteraksi di media sosial, akhirnya dia ada juga yang bertanya, benar begini, Mr. Filsuf, Mr. Sair, benar begini, benar. Terus gimana saya, nggak usah dipikirin itu, kerja aja dengan baik ya, paling-paling saya ngomong begitu. Karena ini bukan ranahmu, tapi paling tidaknya suatu saat kalau kamu bisa menjadi petinggi agama nanti, ya tolong dipikirkan, nggak usah seperti ini. Nasihat kita paling-paling begitu, ya. Nasihat kita paling-paling begitu. Karena banyak sekali nasihat. Kalau agama hanya sekedar berkedok agama, tetapi tidak memiliki pendirian, ya itulah Kristen di Indonesia ini. Jadinya kayak apa ya? Jadinya kayak oten-oten ini kayak mereka tuh semacam kayak benalu, pengganggu gitu loh.
Karena ini yang diganggu ini bukanlah tentang pribadi, tetapi dalam aspek keagamaan yang diganggu. Maka orang-orang tidak menerima bahwa Sang Hyang Widi ini memiliki anak, lalu mereka dengan pedenya menyematkan nama sesembahan mereka itu dengan nama tersebut. Maka sakit hati itu timbul sedikit demi sedikit. Mungkin abang Mister Filosof ini sekarang masih merasakan bahwa capek lah hal ini capek lah dalam hal menjelaskan ini kepada mereka, capek gitu di dalam TikTok. Tetapi apa kabar para petinggi-petinggi agama di sana yang merasa ini meresahkan? Pasti mereka sampai detik ini melakukan hal tersebut. Maka jangan salahkan ketika ada pemberatan ketika contoh kayak tadi ada orang-orang Kristen mau ngekos di sana atau apapun itu diberatkan. Karena apa? Karena ini untuk memahami atau menjelaskan kepada kalian bahwa ada sesuatu yang dilakukan oleh petinggi-petinggi agama kalian yang kalian tidak tahu, gitu loh. Tapi memang benar sih Rasid ya. Misalnya satu contoh, yang pertama kali yang kita lihat kan nama sekolahnya nama sekolah Kristen tuh pertama kali namanya Swastika ya. Ya swastika kalau nggak salah namanya. Itu kan lambang Hindu. Ya, lambang agama Hindu, salah satu lambang yang disucikan. Terus kita diam. Terus yang kedua, gerejanya itu hampir mirip dengan pura gerejanya. Hampir mirip dengan pura. Berkamuflase kan, jadinya kayak seperti penjahat yang berkedok penipuan gitu loh. Iya. Terus agama berkedok penjahat, seakan-akan kayak ini adalah agama tetapi melakukan hal-hal jahat, yaitu penjahat yang berkedok gitu. Tapi kita tidak menyalahkan semuanya, cuman masalahnya ini adalah inti. Orang-orang yang di TikTok ini mungkin tidak paham. Orang-orang di TikTok ini mungkin ngerasa kayak nggak apa-apa sih, nggak masalah, nggak, karena dia tidak tahu keagamaan itu seperti apa. Efek dari yang mereka lakukan itu tidak tahu, tidak paham. Maka ketika mereka tidak bisa membantah setiap argumennya mungkin Mr. Filosof, maka yang lari adalah apa? Penghujatan yang mereka lakukan. Karena mereka tidak tahu betapa hinanya ketika Sang Hyang Widi ini dikatakan beranak, lalu apa segala macam. Ini adalah sesuatu penghinaan yang masif yang mereka tidak sadari, yang mereka selalu lakukan tanpa tahu konsekuensinya seperti apa. Tetapi begitu diberikan konsekuensi logis, konsekuensi material, konsekuensi keadaan, mereka tidak menerima. Mereka tidak menerima karena apa? Kembali kepada akal yang mereka tidak pakai, bahwa agama itu adalah hal yang sensitif yang harus dijaga. Begitu. Terus pada saat kebaktian dia memakai pakaian adat Bali dan memakai ornamen Bali seperti sesajen. Berbau Bali lah. Mungkin mestinya kalau menurut saya sih, ayolah kita sebenarnya menambah kekayaan budaya dengan misalnya dia punya budaya apa. Ayo pakai itu sehingga kita kan menambah khasanah budaya, mestinya kan begitu. Nah kalau misalnya sekarang mengikuti seperti itu kan jadi nggak enak. Ini pura apa-apa, ini orang Bali apa-apa kan gitu jadinya. Ini orang Hindu apa-apa. Ya, kita dibuat bingung oleh mereka sebenarnya. Karena tahu-tahu ya gitu loh. Ya tapi mau bilang apa ya? Ya namanya kita sudah lelah ya. Apa daya masyarakat memang dia tepat melakukan itu di Bali karena kita kan selalu menjaga cinta situasi damai di Bali karena pariwisata kan. Kalau kita sampai bergejolak, itu dampaknya luar biasa. Ya mau bagaimana ya? Tepat dia melakukan hal itu. Kalau itu dilakukan di mayoritas komunitas Muslim, ya dia tidak akan berani. Kalau dia pakai misalnya peci pada waktu kebaktian, itu akan menjadi polemik. Ya, kalau di Bali siapa bilang Pak
Siapa bilang pemurtadan? Ada tuh namanya, bahkan penghinaannya luar biasa. Dia memberi namanya, dia pakai peci, dia pakai bukan kopiah ya, apa bukan songko haji, dia pakai songko haji ya. Apa aja ya. Iya, songko haji. Bahkan yang dia berikan nama dirinya Muhammad Paulus. Coba bayangkan, dia memberi nama Muhammad Paulus, lalu dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu Kristus, Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullah. Dia ngomong kayak begitu. Dia dengan berani ngomong kayak gitu. Artinya apa? Agama ini memang ada di mana orang-orang yang fokus menjelaskan dirinya bahwa dirinya adalah seorang Kristen, lalu menjelaskan agamanya seperti apa, berdakwah tentang agamanya. Tetapi ada tidak sedikit oknum ini yang betul-betul bagaimana dia menyampaikan kebenaran menurut dia, tetapi dengan cara apa? Dengan cara menjatuhkan agama orang lain. Untuk mendakwakan agamanya, dia fokus untuk menjatuhkan agama orang lain. Tetapi tidak sedikit juga di dalam TikTok ini, dia fokus untuk mengangkat agamanya dengan mendakwah tentang agamanya. Gitu loh. Ya saya juga tidak mengerti mengapa mereka melakukan hal itu. Saya juga tidak mengerti ya. Ya teman-teman kami juga tidak mengerti ini apa sih sebenarnya ini ya gitu loh modelnya. Ya sudahlah, mau bilang apa, kita tunggu aja, karena ini teman-teman kan sudah mulai tahu nih. Karena selama ini teman-teman kan pada diem nih kalau nama Tuhan kita dibegitukan, itu nggak banyak yang tahu di Bali, nggak banyak yang tahu. Generasi kita itu nggak banyak yang tahu. Karena apa? Karena tidak diorbitkan oleh lembaga tinggi Hindu, PHDI itu, Parisade. Ya itulah alasannya, Pak. Itu atau berkamuflase dari dalam. Wah, ini yang udah repot gitu. Makanya saya di sini bertanya, sikap yang diambil oleh petinggi-petinggi agama dari Mr. Filsuf ini apa gitu? Silakan. Sudah tidak berdaya, sudah melakukan sikap tidak berdaya, makanya sekarang mulai banyak saudara-saudara kita masuk ke komal-komalnya dia, tapi tidak mau membahas itu. Cuma kita nasihati dia, ini kamu kok menyembah manusia sih? Kok manusia dijadikan Tuhan? Ini ajaran apa? Paling-paling karena itu kan bertentangan dengan ajaran Hindu, gitu loh. Nah, sementara Nabi Muhammad itu kan sebenarnya kan begini. Kalau dalam aspek ini kan bisa aja Hindu akan dipertanyakan, ya lu ngapain ngurusin? Kan begitu. Oh enggak, kita tetap mengatakan itu. Karena apa? Karena ajaran-ajaran agama itu kan hampir sama semua ya, menuju kebaikan. Tapi kalau nyeleneh-nyeleneh begini kan, ini nggak masuk gitu loh, di versi Hindu tuh nggak masuk gitu loh. Ya oke. Nggak masuk di versi Hindu. Kalau hal ini kan semua orang memiliki versinya sendiri-sendiri dalam aspek keimanan, di mana mereka mempercayai namanya Tritunggal, Duinatur, atau satu kesatuan, yang bagaimana mereka menjelaskan dalam perspektif umum Kristen, dalam doktrin kekristenan, dalam versi mereka pribadi, tidak dalam versi umum bagaimana memahami tentang Tuhan, bagaimana memahami tentang Theos, yaitu dewa, bagaimana dalam aspek dalam aspek penyembahan atau meyakini. Tapi kalau dalam sifat penyembahan itu pasti berbeda. Tetapi dalam pemahaman, untuk memahami yang namanya Tuhan, nah ini kadang-kadang repot gitu. Iya, makanya saya sebenarnya tidak mau masuk ke ayat-ayatnya mereka, karena ayat-ayat kan dia yang punya, dia yang merancang. Saya tidak mau masuk, saya berbicara versi Hindu aja gitu loh. Versi Hindu aja gitu. Saya berbicara untuk mematahkan mereka. Makanya sekarang sudah mulai banyak masuk teman-teman kita yang mengerti tatanan agama Hindu ke komal-komal Kristen. Banyak sudah mulai masuk sekarang.
perdebatannya ya seru juga gitu loh. Perdebatannya seru juga. Artinya itu kalau sudah ada terjadi seperti itu, berarti dia harus mikir nih, harus merubah pola gitu loh. Ini kan belangnya udah diketahui nih secara ke satu provinsi ya atau nasional ya belangnya. Nah ini mereka harus merubah pola dia. Kalau polanya ini tetap seperti itu dan dia tidak mau merubah diri, ini seperti api dalam sekam. Nah suatu saat meledak, itu resikonya fatal gitu. Yang namanya ya terjadi sedikit aja konslet, nah jadilah udah gitu. Makanya dalam hal ini diskusi lintas agama itu kan, kalau dalam Islam itu sendiri yang saya selalu sampaikan, diskusi lintas agama itu bukan untuk memecah belah umat, bahkan juga bukan untuk membeda-bedakan atau mencari siapa yang benar siapa yang salah, tetapi bagaimana kita memakai akal pikiran untuk memahami kebenaran yang selalu kita sampaikan ini sinkron tidak dengan akal pikiran. Nah, dengan hal ini banyak yang mengatakan betul sinkron dan lain-lain. Iya sinkron, tetapi dalam hal dalam hal keyakinan atau apapun itu kembali lagi, apakah orang-orang ini memahami tentang aspek sejauh ini gitu. Sudah mulai yang jelasnya sulit sih mereka untuk menyebarkan agamanya di Bali sulit. Karena apa? Kalau seseorang itu sampai pindah agama, itu adatnya kuat, jadi dia diputus secara keadatan, itu ngeri. Tidak diberikan fasilitas dan segala macam fasilitas adat, lalu dia harus keluar dari wilayah adat tersebut karena dia bertempat tinggal di tanah adat. Nggak bisa. Kalau untuk menyebarkan itu sulit saya rasa. Sulit saya rasa. Terkecuali satu adat pindah, itu pun juga tidak akan diberikan akses ke PHDI juga gitu loh. Jadi kalau dibilang salah sasaran, saya salah sasaran karena proteksi adat kita kuat gitu loh. Ya, tapi tenang aja lah. Yang penting Bali masih dalam keadaan kondusif. Kita masih berusaha untuk tidak membuat sesuatu yang mana saudara kita terutama dari timur enggan masuk ke Bali. Ya mereka tetap di Bali bisa berinteraksi.